Aku lagi bingung Jian, saldo aku berkurang terus tanpa jejak. Aku takut akun aku kena hack atau gimana. Kamu tahu nggak caranya biar aman? Ya ampun Ra, kamu tuh panikan banget sih. Paling itu fitur auto subscribe aplikasi yang kamu lupa matiin. Kamu kan orangnya ceroboh kalau urusan ginian, makanya sering lupa. Ceroboh, setahu aku Rara orangnya sangat rapi dan teliti soal keuangan. Kok bisa-bisanya kamu bilang dia ceroboh? Aneh banget rasanya kalau saldo berkurang. Ya namanya juga manusia Siska. Bisa aja kan dia nggak. Kamu tuh ya, kalau lagi kerja kelihatan serius banget. Sampai aku di samping kamu kayak patung. Kasihan banget sih pacar aku ini, capek ya. Iya nih Jian, deadline-nya gila banget. Klien minta revisi terus. Habis ini aku masih harus meeting daring lagi. Kamu jangan bosan ya nungguin aku di sini. Gak apa-apa kok, aku senang nemenin kamu. Daripada cangkir kamu kosong, mau aku pesenin cemilan atau minum lagi? Kayaknya kamu butuh energi tambahan deh biar nggak stres. Boleh deh, tolong pesenin yang seger-seger ya. Nih pakai tablet pesanan ini aja. Aku lagi ribet banget sama spreadsheet ini. Kamu yang check out sekalian ya. Sip, beres, serahin sama aku. Tapi HP kamu bunyi tuh. Kayaknya ada notifikasi penting. Coba kamu cek dulu deh, biar aku yang urus makanannya. Aduh, klien nelpon lagi. Jian, tolong pesenin ya. Aku harus angkat telepon ini, penting banget. Tenang, biar aku yang bantu beresin. Akhirnya selesai juga. Tadi kamu udah pesan minumannya? Udah dong, sebentar lagi datang kok. Oh iya, nanti habis ini kita mampir ke rumah kamu ya. Aku ada martabak manis favorit kamu sama ibu. Tante, ini aku bawain martabak keju spesial buat cemilan sore. Tadi aku mampir dulu ke tempat langganan Tante. Perhatian banget kamu Jian, temen-temenan bawain martabak. Biasanya cuma bawa janji manis aja. Tapi ya udah, makasih ya. Kamu emang paling tahu cara ambil hati orang tua. Makasih ya Jian. Tapi maaf kalau aku masih agak pusing nih. Saldo DMB aku kok kayak berkurang ya. Padahal aku ngerasa nggak beli apa-apa. Mungkin ada auto debit yang kamu lupakan dan aktifkan kali, Ra. Coba kamu cek lagi deh. Biasanya aplikasi sekarang suka jahil kalau kita nggak teliti. Ya udah, ibu ke dapur dulu ya. Mau nyiapin teh panas biar kita ngobrolnya lebih enak. Iya bu, aku ke dapur sebentar ya buat bantu ibu bawa gelasnya. Siap sayang, santai aja. Aku bisa nungguin di sini kok. Lagian aku mau sekalian buka HP aku buat cek kerjaan sedikit. Oke beres, abis ini kita cari restoran yang agak mahal dikit buat makan malam ya Ra. Mumpung rezekiku lagi lancar. Gimana? Makan di sini enak kan? Tenang, pesan apapun yang kalian mau, aku yang bayar. Rezeki lagi lancar-lancarnya nih bulan ini. Proyek aku baru aja cair besar-besaran. Gila sih ini, kamu memang panutan. Padahal kemarin aku dengar kamu lagi seret. Sekarang malah traktir kita di tempat mewah begini. Apa rahasianya? Bagi-bagi dong tips suksesnya. Iya bener kata Andi, kamu belakangan ini kelihatan makin glowing ya. Baju baru, sering traktir. Pokoknya level hidup kamu naik drastis banget. Rara pasti senang banget punya pacar sukses kamu. Itu sih rahasia dapur. Yang penting kita jalani dengan cerdas. Hidup itu harus berani ambil kesempatan. Jangan mau jadi orang yang kerja keras terus tapi nggak pinter muter uang. Lihat nih, saldo aku aja selalu penuh tiap hari. Lihat tuh, gampang banget sebenarnya kalau tahu celahnya. Ayo pesan dessert lagi, jangan sungkan sama aku. Mentang-mentang banyak duit jadi traktir terus nih. Tapi tenang, setelah ini kita mampir ke kantor Rara ya buat jemput dia. Sekalian kita dengar cerita sukses kamu langsung di depannya.
Ah ya boleh sih, tapi nanti ya mending kita santai dulu di sini sampai malam. Aku ada janji ketemu Siska juga besok di kantor. Mungkin sekalian aja kita bahas kerjaan aku di sana. Siska, aku pusing banget. Saldo aku berkurang lagi. Padahal aku nggak ngerasa belanja apa-apa. Ini kayak ada tuyul digital yang doyan nyuri duit aku tiap hari. Aneh banget, Ra. Masa nominalnya kecil tapi rutin? Coba kamu cek lagi keamanannya. Jangan-jangan ada yang tahu pola kunci ponsel kamu. Atau jangan-jangan ada orang dekat yang iseng. Halo sayang, kok mukanya tekuk gitu sih? Ada masalah apa lagi nih bos? Aku lagi bingung, Jian. Saldo aku berkurang terus tanpa jejak. Aku takut akun aku kena hack atau gimana. Kamu tahu nggak caranya biar aman? Ya ampun Ra, kamu tuh panikan banget sih. Paling itu fitur auto subscribe aplikasi yang kamu lupa matiin. Kamu kan orangnya ceroboh kalau urusan ginian, makanya sering lupa. Ceroboh? Setahu aku, Rara orangnya sangat rapi dan teliti soal keuangan. Kok bisa-bisanya kamu bilang dia ceroboh? Aneh banget rasanya kalau saldo berkurang. Ya namanya juga manusia Siska. Bisa aja kan dia nggak sengaja kepencet fitur transfer otomatis. Kamu jangan tahu serius lah, nggak usah curiga berlebihan. Mungkin benar kata Jian ya sis. Aku yang kurang teliti. Tapi ini bikin aku benar-benar gak nyaman. Udah jangan sedih ya, nanti malam aku jemput kamu. Kita makan enak buat nenangin pikiran. Sekarang kamu fokus kerja aja biar rezeki kamu balik lagi. Gimana? Seru nggak pestanya? Tenang, pesan lagi apapun yang kalian mau. Proyek konsultasi aku baru aja cair lagi nih. Makanya saldo di wallet aku nggak pernah sepi. Kamu gila Jian, bisa-bisanya kamu dapat proyek gampang itu. Apa rahasianya sih? Aku aja kerja lembur tiap hari gak semapan kamu. Iya benar, aku lihat tadi notifikasi di ponsel kamu angkanya gede banget. Kamu yakin ini proyek legal? Perasaan dari tadi aku lihat nama pengirimnya Rara terus di layar. Haha, itu cuma kode proyek Bimo. Kamu nggak usah mikir yang aneh-aneh lah. Rara itu cuma partner strategis aku. Dia yang pegang data, aku yang eksekusi. Kamu nikmatin aja fasilitasnya, nggak usah kepo. Tunggu deh, barusan ada notifikasi lagi. Angkanya lumayan tuh, hampir 10 juta. Kok partner strategis kamu kirim uang terus? Kayaknya ada yang gak beres deh Jian. Aduh, kamu kalau banyak nanya kayak petugas pajak aja. Udah, lanjutin minumnya. Aku mau ke kamar mandi sebentar. Jangan otak-atik HP aku ya. Andi, lihat ini, kamu baca nggak nama pengirimnya? Itu Rara pacarin si Jian. Sumpah ini bukan proyek. Jian nguras uang Rara. Oh, serius kamu? Jadi selama ini kita makan dari uang curian pacarnya? Gila, keterlaluan banget dia. Kamu jangan cemburu terus dong sayang. Aku tahu kamu lagi banyak pikiran soal saldo kamu, makanya aku ajak ke sini. Kita lihat gadget baru biar kamu happy. Nanti aku yang beliin buat kamu. Anggap aja ini kado permintaan maaf aku karena sempat bikin kamu stres. Jian, ini mahal banget. Lagian aku lagi bingung, uang aku kemana? Mending kita nggak usah beli apa-apa dulu deh. Kamu kan tahu, aku harus lebih hemat sekarang. Alah, itu kan masalah kecil. Kamu percaya sama aku, rezeki itu bakal datang kalau kita berani belanja. Kamu pilih aja yang mana, biar aku yang bayar pakai saldo aku. Tenang, hari ini aku lagi banyak pegang dana buat investasi. Halo kak, ada yang bisa dibantu? Ini kebetulan kita lagi ada promo gadget keluaran terbaru. Itu layar kenapa sih? Kok gambarnya gelik gitu? Kayak ada data yang muncul di layar lebar itu. Ah, itu paling cuma masalah teknis sistem toko aja, nggak usah diperhatiin. Ayo kita fokus ke barangnya aja. Jian, itu nama aku dan nama kamu. Kenapa riwayat transfer aku ada di layar umum ini?
Apa yang kamu lakuin sama uang aku? Itu pasti salah sistem, Ra. Jangan dipercaya. Ayo kita pergi dari sini sebelum makin rame. Ra, kamu harus percaya sama aku. Ini pasti ulah hacker yang mau ngerusak reputasi aku. Kamu tahu kan, aku tuh sayang banget sama kamu. Nggak mungkin aku lakuin hal hina kayak gini. Sayang kamu bilang. Lihat tuh Jian, layarnya masih terus update. Itu udah tanggal, jam, sampai nominalnya jelas banget. Kamu tuh bukan cuma maling, tapi kamu udah bikin aku kayak orang bodoh di depan semua orang. Jangan direkam, ini salah paham. Tolong hapus videonya. Rara, tolong bilang ke mereka kalau ini cuma kesalahan sistem e-wallet. Kamu masih mau bohong. Aku percaya sama kamu. Aku kasih segalanya. Bahkan aku sampai ngerasa bersalah pas kamu bilang aku ceroboh. Kamu tuh beneran cowok yang gak punya harga diri. Rara, aku bisa jelasin semuanya. Ayo kita pergi dari sini sekarang. Enggak Jian, cukup sampai di sini. Aku udah lihat semuanya. Jangan pernah tunjukin muka kamu lagi di depan aku. Berhenti Jian, jangan kemana-mana. Kamu pikir kamu bisa lari dari masalah ini? Ini buktinya, semua riwayat transfer kamu dari akun aku udah aku rekap. Semuanya ada di sini, lengkap sama jam dan tanggalnya. Ra, tolong jangan pakai emosi. Aku bisa jelasin. Ini semua cuma salah paham. Kamu kan tahu, sistem perbankan digital itu kadang suka error. Kamu jangan langsung nuduh aku kayak gitu. Nggak enak didengar sama orang lain. Coba paham apanya, Jian? Tadi kamu lihat sendiri di layar mall. Jadi sama ini uang yang kamu pakai buat waktu kita itu uang Rara. Bener-bener gak tahu malu kamu. Aku gak nyangka, Jian. Kamu bilang itu proyek sukses. Ternyata kamu cuma proyek murah isi dompet pacar sendiri. Pantes aja gaya hidup kamu makin gak masuk akal belakangan ini. Andi, Bimo, terima kasih ya. Aku cuma mau bilang, mulai hari ini hubungan aku sama Jian udah selesai. Dan buat kamu Jian, siap-siap aja kalau aku bakal bawa ini ke jalur hukum. Rara, jangan gitu dong. Kita bisa bicarain ini baik-baik. Woi anak muda, jangan ribut melulu dong, bikin pusing. Nih makan dulu keripik kaca pedas dan basreng kokomeong biar emosinya reda. Gurihnya bikin lupa sama masalah cicilan, apalagi masalah utang pacar. Dijamin renyah, bikin ketagihan, langsung order sekarang juga. Caranya tinggal di tap-tap layarnya aja, buruan sebelum kehabisan. Jian, ini surat perjanjian yang harus kamu tanda tangani. Isinya jelas, kamu harus balikin semua uang yang udah kamu ambil dari akun aku dalam waktu 24 jam. Kalau kamu nggak sanggup, aku bakal bawa bukti-bukti ini ke kantor polisi sekarang juga. Kamu denger itu Jian, jangan coba-coba berbohong lagi. Tante udah tahu semuanya. Ternyata selama ini Tante salah menilai kamu. Tante, Rara, aku minta maaf. Aku hilap, aku nggak punya uang sebanyak itu sekarang. Sini HP kamu, biar aku tunjukin daftar transfernya ke Tante dan Rara biar makin jelas seberapa banyak uang yang udah kamu ambil. Andi, tolong jangan tambah bikin parah. Aku bener-bener nggak tahu harus cari uang kemana lagi dalam waktu 24 jam. Apa nggak ada jalan lain selain lapor polisi? Nggak ada jalan lain Jian. Kamu udah mengkhianati kepercayaan aku berkali-kali. Sekarang ini pilihan kamu. Tanda tanganin surat itu dan kembalikan uangnya, atau kita selesaiin ini di kantor polisi. Aku nggak akan mundur lagi kali ini. Waktu kamu cuma 24 jam Jian, dan harap Tante bakal kasihan lagi. Kamu udah menghancurkan hidup anak Tante, jadi tanggung jawab sendiri konsekuensinya. Ra, tolong, aku tahu aku salah. Tapi kalau di penjara, masa depan aku benar-benar habis, nggak ada keringanan sama sekali. Masa depan kamu udah habis sejak kamu memutuskan buat nyuri uang aku sambil senyum-senyum di depan muka aku. Sekarang tanda tangan atau lihat diri kamu di balik jeruji besi sore ini juga. Jangan banyak alasan lagi. Waktu kamu berjalan terus, ingat penyesalan memang selalu datang belakangan, tapi konsekuensi itu datangnya sekarang. Iya, aku tanda tangani. Tolong jangan lapor polisi dulu. Aku bakal berusaha cari uangnya. Waktu kamu mulai dari detik ini, kita pergi sekarang. Jangan pernah hubungin aku lagi, karena aku udah muak lihat muka kamu.
Pak, ini semua bukti yang saya janjikan, riwayat transfer, chat ancaman, sampai surat perjanjian yang udah ditandatangani kemarin. Semuanya ada di sini. Saya udah nggak bisa mentoleransi perbuatan dia lagi. Rara, tolong, apa benar-benar nggak ada jalan damai? Aku janji bakal cari uangnya, asal jangan di penjara. Kamu kan tahu masa depan aku masih panjang. Kalau sampai masuk sini, karir aku bakal hancur lebur. Saudara Jian, Anda sudah diberi kesempatan 24 jam untuk mengembalikan uang tersebut, bukan? Bukti laporan masuk lengkap dan tindakannya udah masuk unsur pidana penipuan. Jangan mencoba memohon kepada korban karena keputusan ada di tangan dia. Rara, inget gak pas kita pertama kali ketemu di kafe? Kita dulu bahagia banget. Aku lakuin ini karena aku ngerasa tekanan finansial. Aku cuma mau kamu bangga sama aku. Tolong cabut laporan ini. Aku janji aku bakal berubah. Kamu nggak pernah mikir soal masa depan aku pas kamu nguras uang aku pelan-pelan kan? Kamu cuma mikir diri sendiri, Jian. Kamu nggak sayang sama aku. Kamu cuma sayang sama gaya hidup mewah yang kamu curi dari keringat aku. Maaf, Jian. Semua udah terlambat. Aku cuma mau jadi cowok yang keren di mata orang-orang. Ternyata malah berakhir di tempat kayak gini. Cukup. Kita akan melanjutkan proses ini sesuai prosedur hukum yang berlaku. Saudara Jan, silakan ikut tugas untuk pendataan lebih lanjut di ruangan sebelah. Gila ya, cuma gara-gara masalah kemarin dunia rasanya langsung berubah jadi jahat banget. Padahal dulu pas aku masih traktir mereka pada antri mau deket sama aku, sekarang dilewati aja kayak orang gak kenal. Lihat tuh masih ada ya orang model begini. Dulu gayanya selangit, pamer saldo terus. Ternyata duitnya asli nipu pacar sendiri. Malu-maluin lingkungan aja deh. Kamu bisa gak sih gak usah komentar? Aku udah cukup menderita ya. Kamu gak tahu apa yang aku alamin, jadi jangan sok tahu tentang hidup aku. Hidup kamu itu cuma drama yang akhirnya ketahuan sama orang. Kasihan sih, tadinya dikira pengusaha sukses, taunya cuma pengangguran yang hobinya nguras dompet perempuan. Mending kamu pergi aja deh, gak usah bikin polusi di sini. Iya, aku pergi sekarang. Puas kamu. Kamu lihat aja. Nanti aku bakal buktiin kalau aku bisa sukses lagi tanpa bantuan siapapun. Sukses? Ngimpi aja kamu. Orang jujur aja susah buat sukses, apalagi yang lebih bohong kayak kamu. Kayaknya udah saatnya aku cari tempat baru. Akhirnya, setelah semua drama itu, aku bisa ngerasain tenang juga ya sis. Fokus aku sekarang cuma satu, gimana caranya biar tabungan aku balik normal lagi. Aku belajar banget dari kejadian kemarin. Bener banget Ra, lagian buat apa sih mikirin cowok modelan kayak dia? Kamu itu layak dapet yang jauh lebih baik, yang bisa menghargai kerja keras kamu. Kejujuran itu emang mahal harganya. Dan sekarang kamu udah tahu siapa aja orang yang benar-benar ada buat kamu. Coba dia lihat itu kan Jian. Aduh, kelihatan kucel banget ya dia sekarang. Dulu aja pas masih bawa duit aku, gayanya kayak raja mall. Sekarang boro-boro mau beli kopi. Lihat mukanya aja kayak orang nahan napas tahun. Jangan diliatin, nanti dia ngerasa masih ada peluang buat minta maaf lagi. Biarin aja dia nanggung sendiri akibat dari semua kebohongannya. Hidup itu kayak timbangan, Ra. Kalau kita curang ya bakal jatuh juga akhirnya. Ternyata Rara lebih bahagia ya tanpa aku. Bener kata orang, keserakahan itu cuma bikin kita kehilangan segalanya. Udahlah, mending kita bahas rencana kita buat proyek baru minggu depan. Aku nggak mau hari yang indah ini dirusak cuma karena lihat dia. Oke, kita lupain soal dia. Jadi gimana soal rencana ekspansi toko kita minggu depan? Aku udah susun daftar klien potensial yang jauh lebih kredibel dari mantan kamu itu. Aku udah siap sis. Aku juga udah buat sistem keamanan keuangan baru yang berlapis-lapis di ponsel aku. Nggak akan ada lagi yang bisa akses seenaknya. Apalagi orang yang nggak jujur. Nah, itu baru Rara yang aku kenal. Ternyata pengalaman pahit memang guru yang paling galak ya. Bener banget. Tapi jujur, aku bersyukur semua ini terjadi. Kalau nggak ada kejadian itu, mungkin sampai sekarang aku masih jadi orang bodoh yang dimanipulatif sama cinta palsu. Sekarang aku cuma mau fokus sama masa depan. Kamu siap buat sukses bareng? Selalu siap. Ayo kita kejar mimpi kita tanpa bayang-bayang orang parasit lagi. Masa depan kita jauh lebih berharga daripada memikirkan nasib si Mokondo itu. Setuju. Mulai detik ini, bab baru kita resmi dimulai.